Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Lino Komariah, Munifah Ramawati dari kelas PSH, kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengaruh beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO dan dana simpanan wadiah atau IN terhadap Return of Asset atau ROA di Bank Umum Syariah, yaitu dengan menggunakan peramalan dengan pendekatan analisis time series musiman. Hasil dari pembahasan yang pertama yaitu analisis deskriptif. Dari data didapatkan bahwa berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa data itu memiliki nilai min sebesar 30,55963 dengan nilai median sebesar 34,23032. Dan pada data tersebut nilai maksimumnya yaitu 49,365585 dengan nilai minimum sebesar 0,678916. Dari analisis deskriptif bahwa gambar di atas menunjukkan bahwa plot data 1 yaitu dari Januari 2011 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa grafik menunjukkan bahwa data tersebut memiliki kecenderungan yang tidak stabil dan berada di sekitar nilai 0. Bahkan data 1 juga menunjukkan peningkatan nilai yang naik secara signifikan dan terjadi penurunan di pertengahan yaitu pada tahun 2018. Dengan demikian bahwa grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai yang dinilai ekstrim setelahnya dan mengalami peningkatan kembali. Selanjutnya yaitu pengujian stasioneritas. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model SARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0 data 1 tidak stasioner, HA data 1 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2, diketahui bahwa nilai prop-nya yaitu 0,3205 lebih besar dari alfa, sehingga terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa data 1 tidak stasioner. Karena data 1 tidak stasioner, maka dilakukan first difference pada data 1 dan dilakukan pengujian kembali agar nilai prop-nya yaitu stasioner atau data stasioner ditunjukkan pada tabel 3. Setelah dilakukan pengujian stasioneritas pada tingkat first difference, ternyata berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 3 diketahui bahwa nilai prop-nya yaitu 0,00, lebih kecil dari alfa atau 0,05 sehingga terima HA dan dapat disimpulkan bahwa data 1 yaitu pada tingkat first difference yaitu stasioner. Karena data 1 pada tingkat first difference stasioner, maka untuk pengajian identifikasi model pemodelannya dilakukan dengan menggunakan data 1 first difference. Selanjutnya, identifikasi model. Pada tabel di samping, nilai ACF keluar pada orde 12, sedangkan PACF keluar pada orde 12 dan 24. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa A. Orde MA atau Q sama dengan 12, orde SMA atau Q sama dengan 0, C. Orde AR atau P sama dengan 1 dan 2, dan D. Orde SAR atau P sama dengan 12 dan 24. Karena nilainya 12 dan 24 artinya musiman 12 sehingga orde P adalah 1 dan 2. Dari hasil ini, orde maksimum dari P adalah 2. Selanjutnya, tabel pengujian auto ARIMA. Pada tabel ini, hasil pengujian dengan auto ARIMA pada tabel menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model SARMA 2,0, 2,1 dengan nilai AIC sebesar 4.432.699. Selanjutnya, estimasi parameter. Pada tabel ini, pada tabel estimasi parameter model SARMA 2,0, 2,1, nilai R2 yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,454320. Nilai R2 ini cenderung sedang yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1, AR2, SAR12, AR24 dan MA12 terdapat data T, masih tergolong sedang. Untuk yang selanjutnya, yaitu pengujian asumsi. Dari hasil pengujian normalitas seperti pada gambar,
Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jerquin-Barat seperti ditunjukkan pada gambar di samping, yaitu nilai prop dari hasil uji normalitas tersebut yaitu 0,905739 lebih dari 0,05, sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil pengujian dari korelogram pada residual. Seperti terlihat pada gambar, dari hasil pengujian korelogram pada residual ditunjukkan yaitu plot dari ACF dan PACV tidak ada yang melewati batas serta probabilitas dari Hughes statistik lebih dari 0,05, sehingga asumsi white noise dapat terpenuhi. Lalu untuk tabel peramalan dari data 1 dan data 1 untuk 12 bulan berikutnya, yaitu gambar hasil peramalan data 1 ini cenderung naik dan dari gambar plot data 1 dan hasil peramalannya ini cenderung naik, tapi pada setiap bulan ini mengalami naik turun. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.